Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Media Nasional Sinopsis.co.id hadir dengan sebuah informasi tentang kegiatan hari ulang tahun BPK 45 yang diselenggarakan oleh DHC BPK 45 Kabupaten Jember yang beralamat di depan kantor DPRD Kabupaten Jember pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak kegiatan HUT Badan Pembudayaan Kejuangan 45 yang diselenggarakan oleh DHC BPK 45 Jember berikut ini. Saudara-saudara pecinta Media Nasional Sinopsis.co.id, hari ini kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Pahlawan Dr. Subandi yang ada di TMP Patrang, dalam rangka HUT Badan Pembudayaan Kejuangan 45 yang diselenggarakan oleh DHC BPK 45 Jember. Ini sih Bapak Ketua. Ini dalam rangka ulang tahun BPK 45 Pak ya, yang ke-63 ya, dengan Bapak Agus Nugroho Pak ya. Kami dari Media Nasional Sinopsis.co.id Bapak, yang berkantor pusat di Lampung. Apa harapannya Pak terkait dengan hari ulang tahun pada hari ini Pak, harapannya Pak? Di harapan saya, pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai 45 itu terus harus disampaikan kepada para generasi penerus bangsa, terutama anak-anak muda. Karena kita ketahui bahwa pasca reformasi, ya, moralitas anak-anak muda sudah mulai terdegradasi ya, karena pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, penanaman jiwa semangat dan nilai-nilai 45, terutama patriotisme, nasionalisme, persatuan dan kesatuan itu harus terus ditanamkan kepada generasi muda. Agar apa? Agar mereka memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ke depannya. Apa perlu pendidikan moral Pancasila yang dulu ada pada waktu era Orde Baru itu dihidupkan kembali? Saya kira itu penting ya. Kalau memang belum dilaksanakan, tanggung jawab kita semua untuk menyampaikannya kepada generasi muda yang akan datang, terutama saat ini. Kita ketahui sekarang kenakalan remaja, kejahatan jalanan itu akibat apa? Moralitas yang turun, ya, hedonisme dari para pejabat, ya. Itu menunjukkan bahwa jiwa semangat dan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme itu belum tertanam pada diri setiap generasi penerus kita. Ya. Terima kasih. Bapak Agus Nugroho, ya, Ketua BPK DHC 45. DHC 45 ya. Kabupaten Jember. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Bosku. 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, ini sih. Sampai bro, aku bro. Asik. Oke. Ya, ini Pak Hasim Bonar. Hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun Pak. DHC 45. Ulang tahun DHC 45 Pak ya? Ke-63. Ke-63 Pak ya? Nah. Dalam ulang tahun DHC 45 yang ke-63 pada hari ini Pak, apa harapannya Pak? Harapannya nanti ke depan DHC 45 lebih dikenal, karena ini salah satu organisasi lembaga yang didirikan sesuai dengan Kepres 54 tahun 84, bahwa ini adalah pelestari daripada JSN, jiwa semangat nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, terima kasih kesempatannya Bapak. Pada pagi hari ini
kita berkumpul di Gedung Juang 45 dalam rangka tasyakuran HUT yang ke-63 PPK 45 Jember. Berikut akan kami bacakan susunan acaranya. Susunan acara tasyakuran dalam rangka HUT yang ke-63 DHC PPK 45 Kabupaten Jember. Pertama adalah pembukaan, dirangkaikan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars 45. Diteruskan dengan pembendikan ciptaan. Berikutnya adalah laporan-laporan. Kemudian persiapan untuk pengukuhan THR. Dirangkai dengan sambutan Ketua DHC BPK 45 Jember. Diteruskan dengan menyanyikan Bagimu Negeri. Kemudian doa. Yang ke-10 adalah pemotongan tumpeng dan ramah tamah penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Agar supaya acara bisa berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selamat pagi, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk menyemarakan nilai juang 45, marilah kita bersama-sama menggelorakan
pakai kemerdekaan 3 kali bersama-sama. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ketua BAJ BPK 45 Kabupaten Jember beserta pengurus. Yang kami hormati jajaran pengurus dan anggota Dewan Harian Ranting sewilayah Kabupaten Jember. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasihat BAJ BPK 45 Jember, Bapak Haji Mas Duri Thohir, Bapak Haji Mas Poswanto, Kolonel Pur TNI, Bapak Haji Sumarno, Letnan Kolonel Pur TNI, Bapak Ketua GPC Pepabri Kabupaten Jember beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ketua LPRI, Bapak Sunyoto, Mayor Pur TNI bersama anggota, Bapak Ketua PPAD Letkol Pur Yahadi bersama anggota, Bapak Ketua PP Polri Haji Subagiono AKBP Pur bersama anggota, Bapak PWRI, Ibu-ibu Gema, Ibu Pian, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dipertemukan di Gedung Juang 45 BAJ BPK 45 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama bisa menghadiri rangkaian acara Tasyakuran HUT yang ke-63. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya selaku Ketua Panitia yang pertama menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berkenan hadir menghadiri undangan dari kami BAJ BPK 45 Kabupaten Jember. Yang tidak kalah pentingnya, kami selaku Ketua Panitia sudah berusaha maksimal untuk bagaimana suasana ulang tahun ini dengan baik dan meriah. Namun apa daya Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi mohon maaf ada trouble. Tadi kami dapat laporan dari Pak Ketua bahwa surat untuk upacara siaran di TMP kami sudah mengetahui sendiri sudah dikirim ke Dinas Sosial. Namun kenyataannya mungkin dari Dinsos kurang koordinasi dengan petugas TMP sehingga pengeras suara pun tidak siap. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian demikian juga sarana prasarana di mana kita menyelenggarakan tasyakuran ini, mungkin suasananya kurang nyaman, tempatnya, suasananya pengap dan sebagainya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada omongan dari anak kecil kalau dari daerah barat itu Pak. Lek orang gowok besok gowin didol gitu kone AC biar wilayah ruangan kita ini bisa dingin. Demikian Pak. Mudah-mudahan ada orang-orang yang bawa gowok. Kemudian kami laporkan pada Bapak Ketua bahwa hari ini akan dikukuhkan secara perwakilan pengurus DAR yang masa berlangsungnya, masa kerjanya telah selesai untuk dikukuhkan menjadi pengurus masa bakti 5 tahun yang akan datang. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama tutup kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ketua Dewan Penasihat BPK 45 dan para undangan yang saya cintai. Izinkanlah pada kesempatan hari ini saya akan membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Harian Nasional BPK 45 Republik Indonesia. Sambutan Ketua Umum pada hari ulang tahun ke-63 Harian Nasional 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saudara-saudara pengurus dan anggota organisasi Badan Kebudayaan Perjuangan 45
DHD 45 di seluruh Indonesia yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, hidayah, rahmat dan berkahnya kepada kita seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Khususnya para pengurus anggota organisasi Badan Kebudayaan Perjuangan 45 di seluruh Indonesia. Organisasi Angkatan 45 berdiri tanggal 20 Maret 1960 dan tahun 2023 memasuki usia berdiri mencapai 63 tahun. Dan dalam kurun waktu sepanjang itu, organisasi Angkatan 45 telah berkembang dan berproses menurut jalannya waktu dan zaman. Sebutan sejarah kepada generasi berjuang Angkatan 45 adalah predikat sejarah monumental, yaitu sebagai pendiri Republik Indonesia dan tidak untuk generasi yang lain. Dimulai pada Musyawarah Besar Nasional ke-6 tahun 1980 di Palembang. Melalui penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi Angkatan 45 ini telah membolehkan keikutsertaan dan pelibatan generasi penerus dalam organisasi Angkatan 45. Dan puncaknya di Musyawarah Besar ke-7 tahun 1984 di Ujung Pandang, lahirnya program pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 yang kemudian dijelmakan menjadi jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai organisasi kemudian bertransformasi menjadi Badan Kebudayaan Perjuangan 45 atau DAN 45. Organisasi Badan Kebudayaan Perjuangan 45 dalam penyusunan konsep rencana pencapaian tujuan perjuangan harus menentukan ruang manuver yang disebut kebijakan atau policy. Ruang manuver kita ini akan selalu dan tetap berpijak pada jati diri, visi dan misi, jiwa, semangat dan nilai-nilai 45, serta tetap mengadaptasi dengan cermat kondisi dan situasi bangsa kita pada saat ini. Kepada para ketua umum DHD 45 di seluruh Indonesia, kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Rasa bangga, rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Harian Nasional 45 atas kesabaran dan keulatan saudara dalam menghadapi masalah, terutama di daerah masing-masing. Tetap pertahankan kesetiaan pada perjuangan organisasi Badan Kebudayaan Perjuangan 45 atau DHN 45. Teristimewa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta di dalam tubuh DHN 45 tetap kedepankan saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Dan dengan senantiasa mengharap rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mari bersama-sama kita berdoa dan senantiasa mengedepankan sikap terbaik untuk memajukan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya juga kepada organisasi Badan Kebudayaan Perjuangan 45 atau DHN 45 yang kita cintai. Dirgahayu Badan Kebudayaan Perjuangan DHN 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Merdeka. Jakarta 20 Maret 2023. Dewan Harian Nasional 45, Ketua Umum, Cap tanda tangan Dr. Haji Ramli Hasan Basri, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI. Selesai. Simbolis surat keputusan ini akan diserahkan dan diwakili oleh DHR BPK 45 Kecamatan Sumbersari. Mayang belum dipanggil. Kalau udah kami keluar. Mana? Mayang Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, karena terbatas tempat, maka untuk terwakili. Baik, sebetulnya
Ketua DHC BPK 45 maka BHR yang hadir pada hari ini monggo diwakili ketuanya saja untuk maju ke depan mengikuti acara pelantikan. Silakan. Silakan yang hadir. Yang akan dibukukan kepada petugas disilakan. Puan untuk BR 45 kepada petugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan pembukukan oleh Ketua DHC. Sebelum saudara-saudara saya bukukan sebagai pengurus kebudayaan perjuangan 45 tingkat ranting atau DHR 45, apakah saudara-saudara sanggup mendukung dan menduduki jabatan kepengurusan tersebut? Sekali lagi, sanggup? Mendengar langsung kesanggupan saudara, maka pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 9:37 sesuai surat keputusan yang telah dibacakan di atas, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, saya Ketua Dewan Harian Cabang Badan Kebudayaan Perjuangan 45 Kabupaten Jember mengukuhkan saudara sekalian sebagai pengurus ranting Badan Kebudayaan Perjuangan 45 Kabupaten Jember. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita sekalian. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas. Selanjutnya secara simbolis mohon dari DHR BPK 45 Kecamatan Sumbersari untuk maju satu langkah berani kenal untuk menerima surat keputusan. Yang lainnya nanti jadi saya. Monggo bapak-bapak untuk berkenan memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik mewakili DHR BPK 45 Kecamatan masing-masing. BPK 45. Setiap anggota wajib menghormati dan menjaga kemurnian kode etik sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan setiap amal perbuatan. 2. Berjuang terus melaksanakan amanat penderitaan rakyat dan menindaklanjuti secara tulus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Taat dan setia pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. 4. Memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tingkah laku yang bersahaja, santun, dan beradab. 5. Bersikap dan bertindak sebagai pemersatu bangsa. Selesai. Anggota yang telah untuk kembali ke depan. Rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan bahwa pencapaian perjuangan masa bakti pengurus DHC 45 dalam kurun waktu 5 tahun kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa organisasi DHC BPK 45 Jember sebenarnya telah berakhir
pada bulan November tahun lalu. Namun dengan keputusan perpanjangan dari SK DHD 45 Jawa Timur nomor 01/1/2003, maka kepengurusan ini telah diperpanjang 1 tahun sampai tahun 2023. Dengan demikian, maka masa bakti yang sisa ini kami akan gunakan sebaik-baiknya dalam rangka membangun jati diri bangsa kita. Ketua Anak dan para undangan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sedikit saya menyampaikan, terutama dari di akhir ini, sejarah singkat BPK 45, karena banyak dari masyarakat yang tidak tahu tentang apa itu BPK 45. Ketika saya menghadiri rapat Dewan Harian Daerah di Surabaya, ada seorang fokus yang memiliki Kapolda. Saya tanya, dari mana? Dari Polda. Mewakili Kapolda adalah kakak Rakerda. Dari unsur ada, dari fungsi mana? Fungsi keuangan apa? Dari situ saya melihat bahwa jangankan masyarakat, organisasi resmi saja tidak paham apa itu BPK DHD 45. Harusnya yang mewakili bukan dari unsur keuangan, dikiranya mungkin badan keuangan BPK, harusnya kan direktur Bidmas ya tepatnya. Nah, dari situlah saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa BPK 45 itu ada sejarahnya. Tadi dalam sambutan Ketua Umum, kelompok organisasi 45 berdiri sejak tanggal 20 Maret 1960 yang telah berusia 3 tahun. Usia yang tidak muda lagi, ikut sertaan dalam membangun bangsa melalui pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai 45. Banyak sebenarnya prestasi yang telah ditoreh oleh BPK 45 baik pada masa Orde Baru maupun masa-masa reformasi saat ini. Sejak tahun 80 organisasi ini telah membolehkan, saya ulangi, telah membolehkan keikutsertaan generasi penerus. Tadi disampaikan oleh amanat dari Ketua Umum, dan sejak tahun 1984 telah dikukuhkan oleh Presiden waktu itu dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 84, organisasi ini sebagai organisasi sosial yang bersumber pada kekuatan moral bangsa Indonesia. Jadi satu-satunya organisasi yang telah ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kemudian kalau kita telisik sejarahnya ke belakang, organisasi ini sebenarnya sudah terbentuk sejak tanggal 12 Desember 1954, di mana saja waktu itu ada pertemuan para angkatan 45 yang baik dari TNI, AD, AL, AU, kepolisian yang bertemu ya, di kediaman Wali Kota Jakarta Raya waktu itu bernama Bapak Susilo. Kemudian dilanjutkan pertemuan di Gedung Kebangsaan Timur Jakarta yang langsung dihadiri oleh Presiden Soekarno pada saat itu 2 Maret 1955. Oleh Presiden Soekarno kemudian dirumuskan suatu kesepakatan bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 itu harus diteruskan. Jadi bukan berhenti saja pada pencapaian kemerdekaan, tapi harus diteruskan, Karena pendahulu kita melihat bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai ini sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu? Semangat pahlawanan, semangat patriotisme, nasionalisme, tanpa menyerah, ya. Kemudian rela berkorban, terus harus digelorakan. Oleh karena itu, beliau telah menetapkan pada saat itu sebenarnya organisasi ini sudah ada. Hanya disahkan pada tanggal bulan Desember, yaitu pada tahun 1984 dengan keputusan Presiden nomor 50. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu ketuhanan, nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya, pantang menyerah, rela berkorban, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Disosialisasikan,
sampaikan melalui seminar, FPT dan sebagainya. Dalam perjalanan 5 tahun yang telah lalu, DHC BPK 45 Kabupaten Jember telah banyak rekan-rekan sekalian melakukan kegiatan ini, bahkan monumental yang pernah dilakukan setiap tahun sebagai kegiatan utama, yaitu kirap merah putih ya, dari kantor ini menuju ke TNT. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bahkan dalam waktu dekat mungkin ada rencana kita akan melaksanakan MOU bersama dengan PGRI dan Bakorwet 5 serta DHC 45 untuk merumuskan bagaimana nilai-nilai juang 45 itu diteruskan kepada anak didik di sekolah-sekolah. Sebagai penjabaran MOU dari Gubernur Jawa Timur bersama Ketua PGRI Jawa Timur dan Ketua Umum DHD 45 Jawa Timur. Jadi kita harus meneruskan. Nanti kalau kita sudah membuat MOU, kita membuat bagaimana aplikasinya di lapangan, kita akan teruskan kepada DHD yang ada. Dan ini mungkin nanti hasil ini akan kita teruskan kepada rekan-rekan kita, sehingga sebenarnya organisasi sosial yang ada baik PKB maupun LPN isinya sama. Apa itu? Membangun jati diri bangsa, membangun jati diri bangsa, karakter building, agar nilai-nilai tadi betul-betul tertanam pada jiwa setiap generasi penerus, terutama generasi muda. Nanti saya jelaskan mengapa ini harus dilakukan. Selanjutnya ada beberapa memang kendala-kendala yang dihadapi oleh organisasi ini, di samping masalah personil yang ada, karena di THR kita sulit mencari personil tadi sudah disampaikan, sehingga kita meminta bantuan kepada rekan-rekan ketua organisasi sosial untuk mau memberikan, tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Di samping itu juga masalah anggaran. Sampai saat ini rekan-rekan sekalian, belum ada 5 tahun ini kita berjalan, belum ada anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Jadi bagaimana? Ya, kita berjuang sendiri karena jiwa, semangat dan nilai-nilai terus ada di dada kita masing-masing, jika sampai bisa menyelenggarakan acara ini. Dari mana? Dari usaha rekan-rekan kita semua. Jadi bukan dari bantuan atau dari dana, tidak ada. Karena ini mungkin karena kebijakan otonomi daerah, saya tidak tahu semuanya ini. Ketua Wanhat dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang sedikit agak saya minta waktu. Kenapa? Sesuai dengan tema pertahankan kesetiaan kejuangan organisasi Badan Kebudayaan Kejuangan Paknya dalam memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tema ini sangat tepat dalam situasi kondisi saat ini. Kenapa demikian? Kita sebagai generasi penerus harus, istilahnya ya, kalau saya ambil dari Bapak Abu Gumelar yang tadi malam menyelenggarakan acara ulang tahun Ikatan Alumni Lemhanas di TPNI, kita harus peduli dengan kondisi bangsa saat ini, bahwa Indonesia ini bukan sedang baik-baik aja menghadapi tahun politik. Saya cermati situasi saat ini menghadapi tahun politik, banyak isu-isu yang muncul baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kapitmas. Oleh karena itu isu-isu ini perlu kita pahami bersama, agar kita sebagai organisasi sosial yang berlandaskan kekuatan moral bangsa dapat ikut serta menjaga dan merawat situasi persatuan dan kesatuan bangsa agar tercapai stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Saya mensitir seorang sarjana dari Jerman yang bernama Friedrich Naumann tahun 1886 sampai 1959. Dia mengatakan begini, jika orang baik tidak tahu politik, maka para penjahatlah yang akan mengurusinya negara ini. Ini suatu statement yang selalu dipakai oleh
ya, sebagai landasan para politikus. Di bidang politik saya akan sampaikan beberapa isu yang saat ini muncul. Ada wartawan, Bapak tadi asal jangan salah kutip. Pertama, isu penundaan pemilu. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh salah seorang ketua umum partai politik yang kita sebutkan pada tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata yang diajukan oleh salah satu partai politik, bahwa isinya putusan menghentikan tahapan pemilu melalui sejak awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kalau ini tidak diperjuangkan oleh KPU banding agar memenuhi bandingnya itu kuat, maka kemungkinan putusan ini akan tetap seperti ini. Bayangkan rekan-rekan sekalian, ya, kalau ini terjadi penundaan pemilu, maka akan terjadi situasi yang tidak kita inginkan bersama. Bahkan isu ini terus bergulir sampai saat ini, menanti daripada gugatan ke pengadilan tinggi oleh KPU. Semoga kita berdoa bahwa KPU menang sehingga pemilu tetap sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Kemudian isu muncul juga perpanjangan presiden. Ya, beruntung bahwa Bapak Presiden menanggapi dengan bijak bahwa beliau tidak mau diperpanjang. Ya. Isu ini juga mengemuka rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian isu juga mengenai perubahan konstitusi. Ini yang saya tekankan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa konstitusi kita ini sudah berubah selama 4 kali. Ada isu lagi akan berubah ke depan. Ini isu muncul pada FGD TPM di LPRI pusat, bahkan pada itu waktu itu yaitu tanggal 16 Maret 2023 ini baru. Bahkan Ketua Umum LPRI pusat Bapak HBL Manti mengomentari ya, bahwa jangan sampai ini terjadi amandemen kelima ini, karena kalau itu terjadi bukan perubahan tapi sudah merupakan pergantian konstitusi. Sehingga beliau mengatakan kalau itu terjadi, ini saya kutip di dalam suatu berita, bahwa beliau mengatakan lebih baik kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan asli. Ini isu rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama. Bahkan press release dari Gubernur Lemhanas pada tanggal 21 Desember 2022 barusan ini, beliau mengatakan ada 3 tantangan besar menghadapi eskalasi politik tahun 2024, yaitu 1, politik identitas, 2, misinformasi, dan ketiga, hate speech, yaitu ujaran kebencian. Saya tidak menanggapi yang kedua, tapi saya menanggapi yang terakhir, hate speech. Saya minta mohon hati-hati ini menghadapi ini. Hate speech ini adalah isu yang selalu disampaikan di media sosial. Oleh karena itu saya bermohon hati-hati dalam membaca narasi-narasi maupun video-video di YouTube, Instagram maupun apapun. Kita harus hati-hati. Lihat sumber informasi, apakah valid atau tidak. Karena ini hate speech bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi saya sampaikan. Kemudian di bidang ekonomi juga masih mengemuka isu hutang luar negeri, walaupun sampai saat ini sudah turun, yaitu mencapai 6.228,57 triliun hutang luar negeri kita. Namun rekan-rekan sekalian, masalah perpajakan menjadi isu yang selalu muncul. Sikap hedonisme para pejabat pajak, bea cukai, termasuk BPN yang sedang diperiksa oleh KPK, ini mempengaruhi pendapatan negara. Bayangkan kalau pajak kita selalu dikorupsi, bagaimana kita harus membayar hutang negara tersebut? Ini isu
Dan selalu muncul kalau rekan-rekan lihat ya, masalah perpajakan ini tidak muncul. Bahkan Menko Polhukam sendiri menyampaikan 300 triliun ya, ada permasalahan di keuangan negara, tapi katanya sekarang bahkan tidak ada masalah. Ini kan menjadi pertanyaan publik rekan-rekan sekalian. Kita sebagai organisasi sosial tadi sudah dikatakan harus peduli dengan isu-isu itu ya, agar kita tidak ikut membambing oleh situasi yang ada. Kemudian isu di bidang sosial, masalah kemiskinan, masalah kenakalan remaja, kemudian masalah Kamtipmas dan sebagainya selalu mengemuka. Bahkan kalau kita lihat kenakalan remaja sekarang ini sudah semakin meningkat. Bayangkan anak kecil membawa barang dengan motor, babak kiri kanan, ya. Kemudian ada korban anak SMA yang tidak tahu sampai meninggal dunia. Perkelahian begal misalnya sih, ini adalah isu masalah Kamtipmas yang perlu jadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mengharapkan kita semua dari permasalahan itu, mari kita rapatkan barisan, kemudian mari kita melakukan langkah-langkah. Pertama, laksanakan program kita masing-masing dalam rangka membangun jati diri bangsa, ya, melalui sosialisasi, melalui talkshow, FGD dan sebagainya, agar benar-benar nilai-nilai jiwa semangat 45 itu tertanam pada jati diri anak-anak muda kita, termasuk para pejabat kita. Bila perlu nanti saya ini bersama-sama dengan rekan-rekan, kalau nanti MOU sudah ada, kita masuk di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, menyampaikan permasalahan-permasalahan bangsa, apakah masalah narkoba, apakah masalah radikalisme, apakah masalah etika dan sebagainya. Cegah permasalahan-permasalahan sosial yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya masalah kenakalan remaja, kejahatan jalanan, narkotika dan sebagainya. Lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Cegah hate speech, ya, menghadapi pemilu yang akan datang, ya, agar kita bisa bermedia sosial dengan bijak, paham akan sumber beritanya, tidak mudah menerima berita begitu saja dan mengesernya di grup kita tanpa kita evaluasi, sehingga bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau tidak salah hari Kamis yang akan datang, semoga amal ibadah kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Badan Kebudayaan Perjuangan Fatimah yang ke-63. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafihi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memberikan hari ulang tahun Haji Fatimah yang ke-63. Dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, berilah kesehatan kepada seluruh pengurus dari Haji Fatimah ini, menjadikan kesehatan jasmani, sehat rohani, sehat dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, ya Aziz ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa para syuhada bangsa kami, dosa para pejuang bangsa kami, para bapak ibu kami, dan para syuhada penduduk bangsa ini. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar, tunjukkanlah kepada kami para pengurus di Haji Fatimah, di Haji Fatimah yang ada di Kabupaten Jember ini ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pemotongan tumpeng yang kedua dilakukan oleh Ketua Warga Pak Masuli, didampingi oleh Ketua Haji Panglima Jember Bapak Agus, untuk diserahkan kepada Bapak Haji Winarto selaku perwakilan pengurus di Haji Panglima. Tangan aplaus hadirin sekalian. Terima kasih. Moga langsung sama-sama Bapak. Silakan tamu undangannya berbahagia. Dipersilakan teman-teman tumpeng yang ada. Waktunya adalah ramah-ramah. Moga dihadiri Bapak Ibu sekalian. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.